Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Ide Ternak. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lalat BASF. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah perkembangan dari maggot saya. Ya, ini jadi sudah berumur lebih dari berapa ya? Sekarang tanggal 22. Udah berumur 25, 24, 25 ya. Nanti malam udah 25. Jadi ini mereka sudah mulai transmigrasi ya. Ini adalah pripupa. Jadi mereka masih bergerak-gerak. Nanti ketika sudah jadi pupa, mereka tidak akan bergerak lagi. Mereka akan stay sambil menunggu waktu mereka berubah menjadi lalat BASF. Jadi teman-teman ya, ini saya menggunakan media basah dan pertumbuhannya alhamdulillah besar-besar banget ya, besar-besar. Terus kekurangannya ketika kita menggunakan media basah, apabila biopon kita kurang baik, itu akan mengakibatkan banyak sekali tetesan-tetesan air ya. Sama seperti semalam itu jadi sempat banget ya, kan sebelumnya itu saya ada taruh biopon juga di atas ini, tapi karena bocor, terus kan saya lapisin menggunakan baliho atau banner, itu banyak sekali di bawah baliho itu, antara baliho dan juga kayu itu banyak sekali terdapat pripupa. Akhirnya saya bongkar, saya taruh aja semuanya di sini. Ini rencana saya akan melakukan pengurangan media ya. Ini seperti ini teman-teman, saya kurangin dulu medianya. Nanti ketika sudah lumayan berkurang, kita tambahin lagi makanannya. Oke, jadi teman-teman, ini sudah banyak ya yang pindah. Terus di sini teman-teman bisa lihat ada yang warna agak coklat ya, ada yang masih putih. Seperti ini masih putih, teman-teman bisa pindahkan terlebih dahulu, dipindahkan aja dulu ya, karena mereka masih butuh makan. Kita pindahkan aja, paling 2 atau 3 hari mereka akan pindah ke tempat yang kering gitu ya. Nah, kita pindahkan semuanya, palingan nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuma sedikit aja ini kita pindahkan. Terus tahap selanjutnya ya, ternyata pripupa ini ketika kita diamkan atau tidak kita sentuh sama sekali, mereka akan diam tenang seperti ini ya. Mereka akan diam tenang, tapi ketika kita pegang, nah mereka akan stres atau akan banyak sekali bergerak-gerak. Ini akan mengakibatkan asupan makanan yang mereka sudah simpan untuk persiapan selama siklus menjadi lalat itu akan terbuang sia-sia. Jadi saran bagi saya untuk teman-teman yang baru mulai budidaya seperti saya juga, itu kalau bisa jangan terlalu sering dipindahkan atau jangan terlalu sering dipegang-pegang pripupanya. Lebih baik mereka biarkan aja tenang ya. Kalau mereka tenang, nanti lalatnya akan besar-besar juga. Kalau lalatnya besar-besar, berarti telurnya juga akan lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Dan juga ketika mereka besar ya, itu daya tahan mereka atau daya tahan tubuh mereka itu semakin kuat ya. Semakin kuat karena memang mereka sudah menyiapkan makanan dalam tubuh mereka itu cukup banyak. Seperti itu teman-teman. Oke, ini saya akan melakukan proses pemindahan pripupa ke kandang saya. Kemarin saya sudah buat kandangnya, sekalian nanti kita akan review ya. Kita pindahkan dulu ini teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah kandang lalat BASF saya. Di atasnya ini saya pakai seng bekas, terus saya lapisin menggunakan plastik UV
ya, biar ada cahaya masuk. Cuma seperti ini untuk tingginya sendiri teman-teman ya, ini tingginya 2 meter. Untuk lebarnya ini sesuai dengan jaring itu 90 cm, berarti lebarnya 90, tingginya 2 meter. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau buat itu tinggal beli aja sekitar berapa itu, 1 2 3 4. Nah berarti teman-teman bisa beli itu 10 meter ya, 10 meter cukup 10 meter. Terus beli resleting seperti ini 2, itu palingan cuma 10.000 ya, 2 seperti ini itu 10 ribuan, berarti totalnya paling 100 sampai 110.000 tergantung jaring di tempat masing-masing ya. Kalau di daerah saya per meternya itu jaring warna hijau ini 9.000, kalau kali 10 berarti 90.000, tambah resleting itu 10.000 berarti 100.000. Kalau biaya tukang jahit sendiri cuma berapa ya, 10.000 atau 15.000 kemarin, jadi totalnya bisa 120.000. Terus ini saya menggunakan triplek bekas ya, bekas kandang ayam saya cuma menyesuaikan aja. Ini kuncinya ada di sini, kita buka dulu kuncinya pakai paku. Nah, jadi teman-teman seperti ini, nanti saya akan taruhkan di atasnya itu kayu. Jadi itu sana pipa paralon ukuran 3 inci bekas. Nah terus kita tinggal taruh aja BSF peripupanya ya, kita masukin. Sekarang itu tanggal 22 Desember, Insya Allah di tanggal 1 Januari ya itu dia sudah akan ada lalatnya, lalat BSF nya. Kita taruh aja seperti ini teman-teman, disimpan. Terus catatan nanti di sini di kaki-kaki setiap tempat pripupanya ini atau tempat pupanya ini saya akan taruhkan oli agar tidak ada predator yang masuk, karena predatornya itu ada 2 ya. Pertama semut, yang kedua cicak. Cicak itu pasti makan maggot ya. Kemarin saya aja itu banyak sekali cicak-cicak yang ngetem gitu di pinggir-pinggir biopon, biasa mereka cari makan juga ya. Ini diusahakan teman-teman memang gelap, jangan sampai ada cahaya yang masuk, agar ketika BSF nya atau peripupanya itu menetas menjadi lalat, mereka langsung naik ke atas itu. Oke ya, kita tutup dulu, kita diamkan aja, nggak usah dikotak-katik, tunggu aja nanti mereka akan menetas sendiri. Ketika sudah menetas, bangkai-bangkai BSF nya itu atau bangkai-bangkai pupanya ya, itu bisa kita buang atau mungkin bisa kita jadikan pupuk organik. Oke, jadi teman-teman seperti ini ya, simple banget, cuma modal 120, cuma kayunya kayu bekas. Ini saya tutupin pakai banner bekas, ini sengnya juga bekas. Pokoknya saya manfaatkan yang saya punya di rumah, cukup seperti ini ya teman-teman ya. Yang penting itu tidak usah kita terlalu banyak mengeluarkan biaya di awal, khususnya bagi peternak pemula. Karena kenapa? Karena kita belum menghasilkan ya. Kalau bisa kita minim biaya, yang penting sesuai dengan prosedurnya, cara-caranya, insya Allah akan menghasilkan. Nah, ini nanti saya akan tutup lagi, sana kayak plastiknya masih goyang-goyang seperti ini ya teman-teman ya. Nanti rencananya memang kedepannya ini saya akan jadikan tempat maggot ya. Jadi nanti di atasnya ini saya taruhkan spandek, terus spandek yang bening atau yang fiber itu saya taruh, terus nanti saya akan tutup ini karena di sini di atas rumah saya anginnya kencang banget, jadi nanti saya akan tutup pakai GRC atau kalsiboard. Nah, kita akan tutup, insya Allah kalau udah ada rezeki, udah ada penghasilan ya dari
ternak ayam ini kita akan putar untuk perkembangan usaha. Nah, terus teman-teman, di video sebelumnya saya juga sempat membuat video tentang azolla. Ini azolla saya. Kemarin ini cuma modal segini doang ya, cuma modal segini ya, segitu doang. Itu dalam waktu 2 minggu bisa menghasilkan seperti ini teman-teman. Ini sangat banyak banget dan juga sangat bersih akarnya. Nah, jadi harus bersih ya, karena ini kan langsung dikonsumsi oleh ayam. Takutnya kalau misalnya nggak bersih atau kotor, bekas kotoran, kan biasanya teman-teman pasti mencampurkan dengan pupuk kohe atau bekas tai ayam ya, itu nanti akan menempel di sini amoniaknya. Nah, ketika ayam makan, nah, itu akan mengakibatkan penyakit lagi. Jadi ini saya menggunakan pupuk cair, nanti di video selanjutnya saya akan bahas. Terus ada juga perbedaan dari kedua kolam saya ini, satu yang ini, satu yang ini. Dari keduanya itu ada perbedaan ya, nanti juga saya akan bahas. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih banyak sudah berkunjung. See you next time and cheerio.